Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama terima kasih kepada Bapak Andi yang telah mengizinkan saya untuk menampilkan presentasi saya pada bab 1 ini yang berjudul tax avoidance. Tax avoidance itu sendiri bisa juga disebut dengan penghindaran pajak. Sebelum memasuki apa itu tax avoidance, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pajak terlebih dahulu. Perpajakan di Indonesia dibangun atas dasar kegotong royongan. Pada tahun 1984, Indonesia menganut self-assessment system yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri wajib pajak terhutangnya. Peran otoritas pajak adalah melakukan fungsi pembinaan, penelitian, kepenelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi. Keberhasilan self-assessment sistem itu sendiri sangat bergantung pada kesadaran dan peran serta masyarakat. Maka, edukasi dan komunikasi harus terus-menerus dilakukan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Bersifat memaksa dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Langsung saja pada pengertian tax avoidance. Tax avoidance yaitu penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Tax avoidance adalah suatu skema transaksi yang ditunjukkan dengan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan-ketentuan perpajakan suatu negara. Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan. Tax avoidance itu tersendiri mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Cara yang dilakukan wajib pajak dalam menghindari pajak yaitu yang pertama pinjaman ke bank dengan nominal yang besar. Pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan memasukkan bunga menjadi biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Wajib pajak meminjam ke bank dengan nominal yang besar, sehingga bunga pinjaman semakin besar pula. Bunga pinjaman ini dibebankan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak. Tetapi pinjaman tersebut bukan untuk menambah modal wajib pajak, sehingga penjualan berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah. Yang kedua yaitu pemberian natura dan kenikmatan. Praktik ini misalnya pegawai diberi tunjangan beras di daerah yang bukan tertentu dalam bentuk beras utuh. Praktik ini sebenarnya tidak boleh dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal perusahaan karena beras tersebut bukan merupakan penghasilan bagi karyawannya. Perusahaan mencari agar pemberian natura dapat dibiayakan dengan cara memberi tunjangan beras. Dibiayakan dengan cara memberikan tunjangan dalam bentuk uang bagi karyawan yang tunjangannya tersebut merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak. Sedangkan bagi perusahaan, tunjangan tersebut merupakan beban yang dapat dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal. Atas beban ini tetap dapat dibiayakan karena perusahaan memberi uang kepada yayasan penyalur beras. Yang ketiga, hibah. Hibah yang terdapat dalam pasal 4 ayat 3 huruf A angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dikecualikan dari objek pajak. Harta hibahan seperti tanah dan bangunan yang diberikan oleh kakek kepada cucunya merupakan objek pajak karena harta hibahan yang diterima bukan dalam garis keturunan lurus 1 derajat.
Selanjutnya, praktik penghindaran pajak dilakukan dalam suatu perencanaan pajak yang dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu substantif tax planning yang terdiri dari yang pertama, memindahkan subjek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakuan khusus atas suatu jenis penghasilan. Yang kedua, memindahkan objek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atas suatu penghasilan. Yang ketiga, memindahkan subjek pajak dan objek pajak ke negara yang dikategorikan memberikan perlakuan khusus atas suatu jenis penghasilan. Yang kedua yaitu formal tax planning, melakukan penghindaran pajak dengan cara tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi dengan cara memilih berbagai formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak lebih rendah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, diantaranya adalah tingkat keuntungan, tingkat utang, dan kepemilikan institusionalnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tingkat keuntungan terlebih dahulu adalah salah satu indikator kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan pada seberapa besar laba yang dapat dihasilkan pada periode tertentu. Yang kedua, tingkat utang, yaitu menunjukkan besarnya pembiayaan operasional perusahaan yang dibiayai oleh utang. Tingkat utang menunjukkan sejauh mana aktiva dibiayai oleh utang perusahaan. Yang ketiga, kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki pemerintah dan institusi lainnya seperti institusi keuangan, institusi berbadan hukum, dan institusi luar negara. Kepemilikan institusional ini sendiri adalah saham di atas 5%, tetapi bukan merupakan kepemilikan oleh pihak manajemen. Baiklah, itulah presentasi saya pada bab 1 kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.